Singa Argentina akhirnya buka suara usai dipermalukan timnas Indonesia U20, Garuda Muda membalikkan keadaan dan kami tumbang. Ini. Singa Argentina alias Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, akhirnya buka suara usai dipermalukan timnas Indonesia U20 di Seoul On Earth Cup 2024. Kemarin, timnas Indonesia U20 telah menggemparkan publik usai sukses mengalahkan negara juara dunia, Argentina dengan skor 2-1 di Stadion Mokdong, Korea Selatan, pada Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024 siang WIB. Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri awalnya kebobolan lebih dulu pada menit ke-17 melalui sundulan Mirko Juarez Zemli. Namun siapa sangka, timnas Indonesia U20 mendominasi permainan di babak kedua hingga membuat pertahanan La Albiceleste muda kocar-kacir. Pada menit ke-75, Kadek Arel Priyatna berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan berkelas melewati kiper Lucas Sneijder sehingga skor menjadi 1-1. 3 menit kemudian, kiper Argentina, Sneijder kedapatan wasit menjatuhkan Muhammad Ragil di kotak penalti. Sang Algojo, Mauri Ananda dengan dingin berhasil menaklukkan kiper asal Argentina itu hingga kedudukan menjadi 2-1. Gol pemain keturunan ini memastikan timnas Indonesia U20 meraih kemenangan pertama bersejarah atas Argentina di Seoul On Earth Cup 2024. Setelah dipermalukan timnas Indonesia U20, Singa Argentina akhirnya membuat pemberitaan di laman resmi mereka, AFA soal kekalahan tersebut. Mereka mengakui bahwa Argentina U20 yang dilatih Claudio Gugnali kalah dari skuad Garuda Muda asuhan Indra Syafri. Timnas U20 yang dipimpin Claudio Gugnali tumbang dari Indonesia, tulis Singa Argentina di laman resmi AFA. Setelah diawali dengan kemenangan, berkat gol Mirko Juarez, Indonesia membalikkan keadaan dan kami tumbang 2-1, tambahnya. Ini merupakan pertandingan keempat bagi Albiceleste dan yang pertama di Korea, sejak sebelumnya di Jepang yang menjadi juara, katanya lagi. Timnas Argentina U20 yang dipimpin Claudio Gugnali memang menjalani laga baru Tur Asia mereka yang keempat setelah sebelumnya jadi juara di Jepang. Turnamen Seoul On Earth Cup 2024 sendiri diikuti 4 negara, yakni Timnas Indonesia U20, Argentina, tuan rumah Korea Selatan serta Thailand. Ajang tersebut dijadikan sebagai persiapan 3 negara Asia jelang babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar September tahun 2024. Saat ini, timnas Indonesia U20 bertengger di peringkat kedua Seoul On Earth Cup 2024, berada di bawah Korea Selatan yang sukses mencukur Thailand 4-1. Setelah ini, timnas Indonesia U20 akan menghadapi musuh lokalnya, Thailand pada tanggal 30 Agustus tahun 2024, sedangkan Argentina menghadapi Korea Selatan di hari yang sama. Comeback, timnas Indonesia U20 gilas Argentina. Timnas Indonesia U20 menang comeback 2-1 atas Argentina pada ajang Seoul Earth On Earth Cup di Mokdong Stadium, Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024 siang WIB. Argentina mendominasi pertandingan sejak kick-off babak pertama. La Albiceleste muda sudah mengancam kala pertandingan bergulir 2 menit. Thomas Agustin Bernardoni mendapatkan ruang tembak dari jarak dekat. Beruntung sepakannya masih melebar dari gawang Indonesia kawalan Ikram Al-Ghifari. Setelahnya Argentina terus mengepung pertahanan Indonesia. Tapi penggawa Garuda Nusantara tak berdiam diri dan melakukan pressing ketat. Pertahanan Indonesia yang dipimpin Iqbal Gwijangge juga bermain solid. Namun pertahanan Garuda Nusantara akhirnya runtuh di menit ke-17. Berawal dari sepak pojok yang dikirim ke tengah. Bola disepak pemain Argentina lalu disundul Kapten Argentina Mirko Juarez Zemli dan bersarang mulus di gawang Indonesia. Unggul 1 gol membuat Argentina makin percaya diri. Tak lama kemudian Bernardoni kembali mengancam lewat tendangan kerasnya. Untungnya tembakan tersebut masih melenceng. Tidak ada tambahan gol hingga turun minum, timnas Indonesia U20 tak mau mengulangi kesalahan di babak kedua. Pasukan Indra Syafri mulai berani mengembangkan permainan, namun di sisi lain Argentina bermain sangat solid di lini tengah dan pertahanan. Donitri dan kolega kesulitan mendapat ruang tembak. Ditambah lagi Argentina menerapkan permainan khas Amerika Latin yang terkenal keras. Beberapa kali penggawa timnas Indonesia U20 tergeletak di lapangan karena dijegal pemain lawan. Menit ke-63, Indonesia punya peluang emas lewat tendangan roket Donitri. Sayangnya sepakan pemain Persija Jakarta itu bisa diblok pemain Argentina. Pada menit ke-75, Indonesia akhirnya bisa menyamakan kedudukan.
Kadek Arel yang menjadi aktornya. 4 menit kemudian, Timnas Indonesia U20 bahkan berbalik unggul. Kali ini melalui penalti Mori Ananda. Setelahnya Argentina sekuat tenaga untuk menyamakan kedudukan. Namun Garuda Nusantara mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir laga, sejarah baru. Timnas Indonesia U20 hempaskan tim Argentina U20. Tim nasional sepak bola Indonesia U20 berhasil menciptakan sejarah dengan unggul dengan skor 2-1 melawan Argentina U20 di ajang Seoul Earthon Lusk Cup 2024. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Argentina sejak awal pertandingan berlangsung ketat. Pertandingan tersebut dilaksanakan di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan pada Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Tim Tango berhasil unggul lebih dahulu lewat sepakan Mirko Juarus yang berhasil merobek gawang Ikram Al-Ghifari pada menit ke-15. Skor tersebut bertahan hingga turun minum, tim Garuda Muda berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua. Berawal dari tendangan bebas, bola lambung ke arah tiang dekat mampu disambar oleh Kadek Arel. Skor pun menjadi sama kuat 1-1. Gol kemenangan Indonesia didapatkan lewat titik 12 pas atau penalti. Mauri Ananda Yves Simon Ramli yang jadi penendang mampu menceploskan bola ke gawang. Skor 2-1 untuk Timnas Indonesia pun bertahan hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia mengemas 3 poin dan menjadi pemuncak klasemen sementara di grup yang terdiri dari Argentina, Korea Selatan, dan Argentina. Statistik berbicara, tim Garuda menang telak. Timnas Indonesia bisa dikatakan menang telak melawan Timnas Argentina walaupun skor akhir tipis 2-1. Statistik penguasaan bola tim Garuda unggul 65% dibandingkan tim Argentina 35%. Di babak pertama, tim Argentina banyak menekan tim Indonesia bahkan bisa merangsek ke kotak penalti. Namun berhasil diredam oleh barisan pertahanan Indonesia. Timnas Indonesia sendiri kesulitan untuk memberikan tekanan walaupun sesekali aktif menekan lewat sisi flank. Di akhir babak pertama, Argentina mulai mengendurkan serangan dan memperlambat tempo sehingga bisa dimanfaatkan oleh tim Garuda Muda untuk memegang